Oke, untuk mempersingkat waktu dan kita tahu cerita sebenarnya seperti apa, kita juga sudah mempersiapkan. Ini adalah ibunda dari Sukmi dan adiknya, ya. Jadi ini adalah Ibu Umsah dan Sarna. Silakan. Silakan duduk. Sarna ini adiknya Sukmi ya? Iya. Oke, baik. Mungkin saya tanya dengan Sarna dulu aja. Tadi saya agak mengalami sedikit kesulitan untuk bertanya sebenarnya. Sebenarnya kenapa, ada apa? Kenapa sulit sekali untuk berkomunikasi akhirnya? Karena trauma atau karena? Ibu Sukmi, ya trauma. Kalau sama saudara sih kenal ya. Cuma nggak mau bicara, nggak bagi cerita, nggak bisa. Gitu. Jadi sama sekali tidak berbagi cerita dengan keluarga? Belum sama sekali. Bahkan waktu pulang dari sana nggak meneteskan air mata pun, setetes pun enggak, Pak. Blank? Iya enggak, membelai enggak. Kosong aja udah? Kosong pikirannya. Kalau sama saudara kenal, semua tetangga kenal. Cuma nggak gimana gitu, nggak merasakan rindu sama ibu, enggak. Pikirannya diem aja. Di rumah juga begitu. Kalau ditanya ngomong, kalau nggak ditanya ya gitu aja diam. Itu apakah diajak ngobrol terus, ada terapinya gitu dilakuin atau gimana? Ya mungkin begitu mungkin, Pak. Baik, tadi kan saya dengar terus kata-kata yang diulang-ulang, mau pulang tapi tidak bisa karena apa tadi? Pak, Para mudin, apa itu? Saya kurang ngerti. Kalau para mudin mungkin yang ngurus di sana di KBRI Ya, penampungan, katanya namanya para mudin mungkin yang ngurus dia, mungkin begitu. Jadi mau pulang dibalikin lagi gitu? Enggak, ini kan katanya kalau nggak dapat sama keputihan sebutnya ya, polisi di sana, mungkin nggak pulang-pulang sama majikannya, nggak dipulangin. Ini dapatnya sama polisi yang di sana ya. Terus dipulangkan ke Riyadh, ke penampungan Riyadh. Udah gitu diurus sama-sama ya, penampungan Riyadh sama Indonesia, Polsek gitu, Pak. Ketemu sama polisi di mana maksudnya? Di rumahnya. Ketemu sama polisinya mungkin di rumah. Kalau nggak ketemu kan nggak dipulangkan. Sama majikannya. Bahkan katanya bilang sama saya, pernah kirim surat teteh, ditanya ya. Pernah kirim surat, pernah katanya 1 kali. Tapi nggak ada ke sini, ke rumah nggak ada sama sekali surat. Mungkin sama majikannya nggak dikirimin. Bahkan pernah minta pulang juga. Katanya entar sama majikannya gitu. Sampai 22 tahun di sana, sama sekali nggak diajak keluar, di rumah aja katanya. Kan suka ditanyain gitu ya pelan-pelan. Katanya gitu, nggak suka diajak kemana nggak, di rumah aja. Dan tidak dibayar? Tidak. Kalau pulang iya belum nggak bawa uang sih, cuma bawa uang real sedikit. Belum ada, belum nerima uang gaji dari sana. Pernah Tapi nanya nggak? Hah? Pernah nanya ke majikannya kok belum dibayar? Enggak, kan ininya enggak bisa ngomong. Maaf, tapi Katanya kalau sama majikan udah dibayar. Sekarang katanya di KBRI Riyadh. Sekarang gitu. Sama majikannya udah dibayar gitu. Nah, Anda sempat bicara dengan Sukmi juga, apakah di sana ada perlakuan yang tidak baik? Kalau ditanya masalah di sana, nggak mau bilang. Katanya dia bilangnya baik-baik aja. Oke. Gitu. Ini Seperti ketakutan gitu. Sepertinya. Ini selama 22 tahun, artinya ketika pergi usia 18 tahun, pulang 40 tahun. Betul kan? Iya. Nah, ibu sendiri sebagai ibunya, apakah sebagai keluarga juga, apakah sempat berpikir bahwa sudah tidak akan pernah ketemu lagi? Enggak pernah ketemu. Kamu gak kepikiran teh Sukmi bisa papendak deui henteu? Iya bisa pepenak deui, Pak. Alhamdulillah. Pepenak jeung anak. Seneng banget, Pak. Jadi ceria pikiran abdi mah.
Jadi tos maut diangkat deui putra abdi. Salamana 22 tahun di Saudi, ayeuna dongkap, alhamdulillah. Tapi sempat nggak dari keluarga maksudnya berpikir Ya begini ya, tadinya kan udah capek ini ya ibu cari kemana-mana, cari pokoknya dari dulu mencari terus anak. Terus udah gitu capek kan kalau itu katanya minta uang lagi kan nggak punya gitu ya Pak, nggak punya uang ini ibu. Jadi hentikan gitulah, hentikan udah jangan dicari gitu. Terus uang habis anak nggak pulang. yang minta uang siapa? Ya orang gitu, orang yang katanya Nyarinya. gini gitu. Ya. Ya, gitu. Oknum-oknum itulah gitu ya. Iya, terus ini udah berhenti. Mengharap sih mengharapkan anak bisa pulang lagi. Kan kata kalau di itu sama kiai gitu ya. Katanya jangan diapa-apain, ini Sukmi masih ada. Mengharapkan, cuma ini udah agak lupa ingat sama anak. Jadi nggak mengharapkan banget gitu. Terus ini kan tiba-tiba ini mendadak. Tete ya alhamdulillah gitu ya mendadak dari kepolisian Maja, Pak Edi tiba-tiba datang ke rumah langsung ngasih kabar bahwa Sukmi bin Sardi, Umar, Kampung Tangkor, katanya gitu. Terus lihat fotonya ini nggak diaku sama ibu, lihat foto Teh Sukmi. Karena sudah beda. Iya beda. Ini katanya bukan anak saya, kata ini ibu. Terus saya sempat telepon nih sama bapak polisi, ditelepon ke sana ke Arab. Ya saya minta dibuka kerudungnya, minta dipoto. Ya alhamdulillah dipotoin sama yang di sana langsung dikirim sama HP-na Pak Polisi. Ya mungkin ini kata sama keluarga, ini yakin Teh Sukmi gitu ya. Ini yakin Teh Sukmi kan dibuka kerudungnya. Karena beda gitu mukanya. Ini sekarang agak gemuk Pak. Tadinya kurus, loyo kalau datang dari sana. Loyo banget. Kurus, sekarang mah agak mending. Iya Pak, senang banget. Ya seneng kami semua keluarga kedatangan Tete Sukmi. Cuma pengen sehat seperti dulu lagi Pak. Ya tadi nama ngalempangkan ke Arab seneng. Hari pakta ayah umur 22 tahun Pak. Ulah-ulah aku naun kacare batur hayang nyariakeun ieu waktu kecil. Adina sabaraha 4 kali mah iya ya. Putra abdi pertama Pak. Hayang nyenengkeun ibuna sareng adena. Boro-boro kuna naun teh ngaran di kampung mah Pak, kacare batur, imah teh batiang nage teh gaduh, datang dia numpang. Ka imah anak, ka adina. Tadi nama hang nyenengkeun ieu renganan teu aya kabar teh cerita ayeuna dongkap seneng Pak abdi mah. Sukmi yang sekarang seperti ini ya, pendiam. Sukmi yang dulu seperti apa? Kalau yang dulu mah sangat ceria Pak, ceria, murah senyum, penurut sama orang tua, sama teman-teman kalau main disuruh apa nurut. Ceria pokoknya, senyumnya gampang kalau dulu. Beda sama sekali sama sekarang, sama sekali enggak. Boleh nggak saya tadi minta tolong diartikan, Ibu tadi bicara apa singkatnya? Siapa? Tadi Ini ibu. Katanya seneng, katanya ini dulu kan jadi punggung keluarga. Ini kan paling besar ya Teh Sukmi. Kalau dari anak ibu paling besar. Ini adik-adiknya kecil. Terus bapak itu kena stroke Pak, lumpuh. Jadi ini punggung keluarga. Kelas 4 sekolah SD dia berhenti karena enggak kebiaya. Kan kalau dulu bayar setiap bulan ya, sebutnya PP3. Saya juga ngalamin sih. PP3 bayar dulu 300 perak padahal ya. Cuma kan bapak di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau anak masih kecil-kecil ini ibu banyak, 4-5 bersaudara. Ini yang paling besar, kelas 4 berhenti, udah gitu ikut ke kebun. Ya ngangon kerbau gitu Pak. Bantu ini ibu nanam singkong, nanam kacang tanah gitu ya, ikut-ikut ke kebun. Udah gitu, udah lama-lama ada yang ngajak kerja ke Herlin, temennya sama temennya. Terus mungkin 7 bulan ya Bu? 7 bulan. 7 bulan kerja di Herlin. Udah gitu disuruh
berangkat ke Saudi sama bapak. Karena ingin seperti orang-orang gitu ya, punya apa-apa, pingin pakai baju apa seperti orang-orang gitu. Terus disuruh ke Arab sama bapak. Udah gitu ya sampai sekarang gitu belum ada kabar, baru sekarang yang datangnya mendadak. Sama sekali nggak ada. Nanyain sama sponsornya nggak tahu. Ini hanya 2 saudara, Siapanya apanya? anak 5 ya? 5. 5. Yang laki 3 laki semua. Ada yang pergi ke Arab juga? Nggak ada, udah nggak ada Pak. Yang laki mah di Jakarta kerja kecil-kecilan ada. Jadi Jakarta. yang pergi ke Arab menjadi TKW hanya Sukmi. Hanya ini Sukmi. Sukmi na Pak. Ya. Saya pernah ke Arab cuma 2 tahun. Alhamdulillah karena ingin membahagiakan ini ibu. Itu Pernah ya Pak, ke Arab 2 tahun, ngebahagiakan ibu. Membahagiakan ibu dalam maksud apa? ya ingin ibu kan ingin seperti orang-orang gitu, ingin seperti pakai baju gitu Pak, seperti orang. Karena kalau orang-orang kan di kampung pada sukses dari Arab, punya rumah, pakaian bagus-bagus gitu. Jadi ini nyuruh saya ke Arab, ya. Ya alhamdulillah gitu, saya cuma 2 tahun sebentar. Tapi ketika Anda di Arab, berjalan dengan baik ya? Baik, alhamdulillah saya mah baik. Kalau pengen pulang ya dipulangkan, buktinya gitu. Baik, gaji setiap bulan gitu Pak, kalau saya mah. Berarti ini intinya, maaf, ini intinya sial bertemu dengan orang yang tidak baik. Siapa? Sukmi. Iya, ini ya kita ingat sama nasib aja gitu ya. Mungkin kita mah ingat sama nasib kita semua. Kalau teteh begini ingat sama nasib aja gitu. Pada saat Anda di Arab pernah cari Sukmi? Ya kalau diajak pergi sama majikan, ya suka lihat-lihat gitu ya, ke sana kemari. Pengen gitu ketemu sama teteh. Seandainya ketemu sama teteh di sana, mungkin mau ngajak majikan ya. Ini bahwa ini saudara saya, mau dipulangkan, mau apa, bilang sama majikan minta tolong misalkan. Gitu. Majikan Anda baik? Baik, alhamdulillah, Pak. Baik. Oke, baik. Intinya ini adalah masih sebuah perjalanan yang panjang. Karena kita bisa lihat bahwa Sukminya sendiri masih dalam keadaan trauma yang sangat tinggi gitu. Iya. Agak terlalu sulit juga untuk mengorek keadaan sebenarnya di sana, dan I don't know what really happens di sana, dan saya rasa pasti ada kejadian-kejadian yang pastinya tidak menyenangkan yang ada di sana. But itulah sebuah resiko ya, ada positif ada negatifnya. Jadi intinya kalau Anda pergi di sana, Anda berniat untuk menjadi TKW atau TKI, mungkin harus penuh dengan persiapan dan harus penuh dengan pemikiran. Because not everyone have a happy endings. Oke, baik, Sukmi udah pulang ke keluarganya ya. Mudah-mudahan segera sehat lagi, segera ceria lagi. Iya. Saya tahu ini butuh waktu Iya, yang agak pengennya lama. begitu Pak, Ya, seperti dulu pengen lagi. yang ibu ceria sebagai Pasti. dulu Pak. Pasti. Mungkin butuh waktu agak lama, tapi dengan bantuan keluarga semua pasti akan bisa lah ya. Iya. Baik, kita doain sama-sama supaya Iya. Sukmi sudah balik ke Indonesia dan bisa bahagia kembali. Amin. Amin. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pemikiran buat Anda ketika Anda mengambil sebuah keputusan. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini saya punya seorang bintang tamu juga, seorang TKW juga, with a different story and a very interesting one. Tetap di Hitam Putih.